Bab 3761. Meskipun orang ini mengenakan topeng dan tidak ada yang tahu dari klan mana dia berasal atau tingkat keahlian apa dia berada, tidak mungkin dia bisa menghadapi Randall. Dengan keterampilan Randall, dia mungkin berada di level atas, 15 prajurit di dunia berputar. Siapapun yang mampu berdiri di atas 20 akan sangat terkenal. Tidak mungkin orang dengan keterampilan itu akan melakukan sesuatu seperti ini, dan tidak mungkin mereka menyembunyikan penampilan mereka juga. Jadi, orang ini pasti orang yang lemah, yang satu-satunya bakatnya adalah menyombongkan diri. Tidak mungkin seseorang yang tidak penting seperti itu akan bunuh diri. Kami mengira ada yang salah dengan kepalanya sebelum ini, tetapi dia menghabiskan 20 juta kristal roh untuk bertaruh pada lawannya, memenangkan 1.200.000 dalam sekali jalan. Bagaimana bisa? Orang seperti itu bodoh. Sebaliknya, dia mungkin seseorang yang cukup cerdas. Tidak mungkin orang seperti itu akan bunuh diri. Jadi, Perci pasti yakin cowok itu akan menyesalinya. Itu sebabnya dia melakukan ini. Seorang pria berjubah hijau terus berkata, pengaturannya terdengar seperti dia memberikan jalan keluar kepada pria itu, tetapi sebenarnya itu adalah rencana yang brilian. Jika ini bukan hasil imbang, maka tidak ada yang tahu binatang seperti apa yang akan muncul di pertempuran berikutnya. Itu semua tergantung pada aturan dan seberapa kuat monster berikutnya. Semua orang hanya mendapat satu kesempatan untuk menantangnya. Saat mereka menang, mereka akan bisa mendapatkan life points untuk harta karun. Dia tidak ingin Randall menyia-nyiakan satu-satunya kesempatan Randall di Capture Hall. Lebih baik tidak menyerang orang itu di awal, dan gunakan sebagian dari kekuatannya untuk melawan binatang itu. Setelah binatang itu mati, maka anak nakal itu mati. Dengan begitu, dia akan bisa mendapatkan poin kehidupan dan berurusan dengan orang gila itu. Itu adalah rencana terbaik. Analisis pria berjubah hijau itu terdengar sangat logis. Perci benar-benar berpikir seperti itu. Setelah mempertimbangkan semua faktor, itu adalah rencana terbaik. Pada saat itu, semua orang menunggu pria bertopeng itu membuat keputusan akhir, untuk melihat apakah dia benar-benar akan jatuh cinta. Jack mendesah putus asa, menatap Perci yang sedang memelototinya. Dia tiba-tiba merasa seperti dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak ingin mendengarkan omong kosong Perci lagi. Ia memutuskan untuk berdiri saja dan berjalan ke area pendaftaran. Saat dia berjalan, dia berkata tanpa menoleh, apakah kamu pikir aku bodoh? Tunjukkan padaku belas kasihan. Tidakkah kamu pikir itu lelucon? Apakah kamu tidak takut aku akan menyesali sesuatu? Trik kecilmu akan hanya bekerja pada orang sepertimu. Orang lain tidak semudah kamu dibodohi. Jack berjalan sangat cepat. Di bawah mata semua orang yang terbelalak, dia tiba di area pendaftaran dan menuliskan namanya dengan cepat. Pada saat itu, semua orang tercengang. Apakah pria itu nyata? Dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan Randall. Mereka mengira Jack pasti akan kembali pada kata-katanya, tetapi Jack telah membuktikan bahwa dia begitu percaya diri. Jika dia hanya bertindak sampai tingkat itu, maka tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Bahkan Perci tertegun. Semua yang pria itu lakukan benar-benar tidak terduga. Randall mengerutkan kening dan berkata, sepertinya memang ada yang salah dengan kepala orang ini. Kami terlalu melebih-lebihkan dia sebelum ini. Namun, karena kami sudah mengatakan semuanya, tidak mungkin kami menarik kembali kata-kata kami. Karena orang ini sudah mendaftar, lalu lakukan apa yang kami katakan. Kami hanya akan menanganinya dalam 10 detik. Perci mengangguk. Rowan berkata dengan semangat, aku juga ingin mendaftar. Bab 3762. Kebencian Rowan pada Jack seperti lautan tak berujung. Itu sudah pada tingkat di mana dia merasa tidak akan bisa hidup selama Jack melakukannya juga. Karena Jack menginjak medan perang, maka dia harus memastikan untuk mengirim Jack secara pribadi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa dibebaskan, kemarahan di hatinya. Pria itu bertingkah sangat arogan hanya karena dia berada di area terlarang. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya, membiarkan dia menghina mereka sesuka hatinya. Dia tidak menginginkan apapun selain menuntut. Rowan mengingat semua dendam itu dengan sangat baik, dia akan memastikan untuk membalas dendam secara pribadi. Perci menatap Rowan dengan kening berkerut, tidak. Jangan bertindak terlalu impulsif. Aku tahu kau sendiri ingin memberinya pelajaran,
Tapi kau tidak boleh kalah karena ini. Ini pertarungan Randall. Aku berencana membiarkanmu dan Nyem bergabung dalam satu pertempuran. Kalian berdua bisa saling membantu, dan kamu seharusnya bisa menang. Selama kamu cukup beruntung, kamu masing-masing akan bisa mendapatkan 3 life point. Semua itu terdengar masuk akal. Jika Rowan bergabung dalam pertandingan ini, maka Nyem akan kalah dan menderita juga. Lebih jauh lagi, Randall cukup mampu untuk menghadapi pertempuran itu sendirian. Bergabungnya Rowan hanya akan sia-sia. Setelah pertempuran, dia mungkin hanya bisa mendapatkan 2 life point. 2 poin kehidupan bahkan tidak cukup untuk mendapatkan harta karun tingkat terendah. Itu pada dasarnya menyia-nyiakan kesempatannya. Rowan menggosok pelipisnya dengan cemas, tapi aku benar-benar ingin. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Perci menyela dia lagi, tenangkan dirimu dan singkirkan amukan kekanak-kanakan itu. Bagaimana kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan sekarang? Anak itu mungkin sangat menyebalkan, tapi kau tidak boleh menyia-nyiakan kesempatanmu seperti itu. Saya akan memiliki kesempatan untuk berurusan dengannya lain kali. Kita akan terlalu baik padanya jika dia langsung membunuhnya. Jangan khawatir, Randall tahu untuk membiarkan dia meninggalkan panggung hidup-hidup. Kemudian, dia akan berada di tangan kita dan kita akan punya banyak waktu untuk siksa dia pelan-pelan. Bibir Rowan berkedut dan wajahnya tampak enggan. Meskipun dia bisa menyiksa Jack dengan bebas setelah itu, dia merasa itu tidak cukup. Dia ingin menggunakan keahliannya untuk menamparkan wajah Jack karena semua bualannya. Dia ingin memukuli Jack secara pribadi sampai ibu Jack bahkan tidak bisa mengenalinya. Randall mengangkat alis, tenangkan dirimu. Apakah lebih penting untuk memuaskan kebutuhanmu akan balas dendam atau untuk meningkatkan keterampilanmu? Pria itu hanyalah rumput kecil yang muncul di sisi jalan hidupmu. Apakah itu layak untuk dilakukan? Menghancurkan masa depanmu karena dia? Apakah dia lebih penting daripada life point? Tidak bisakah kamu membedakan mana yang penting dan mana yang tidak? Nyem mengerutkan kening. Dia bisa mengerti bagaimana perasaan Rowan saat itu, tapi dia tidak setuju. Lagi pula, Nyem baru saja kehilangan kendali atas emosinya sekarang. Dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya. Tentu saja tidak mungkin dia melepaskan Jack, tetapi tidak mungkin dia membiarkan hal itu memengaruhi dirinya secara negatif juga. Apakah itu tidak bodoh? Perci telah membuat pengaturan terbaik, tetapi Rowan hanya terobsesi untuk melampiaskan rasa frustrasinya, bahkan mengabaikan fakta bahwa Nyem akan terpengaruh. Nyem tentu saja agak kesal karenanya. Pada saat itu, mereka berempat mendengar suara dingin, kamu ingin mendaftar. Cepat dan lakukan itu. Bukankah kamu begitu berniat membunuhku dengan tanganmu sendiri sekarang? Cepat dan daftar. Saya sangat ingin melihat apakah Anda benar-benar memiliki keterampilan. Setelah mendaftar, Jack berbalik dan kembali tanpa ragu-ragu. Saat dia berjalan, dia mendengar diskusi mereka. Saat dia mendengar bahwa Rowan ingin mendaftar, Jack merasa sangat bahagia. Bahkan jika 3 lainnya mendaftar, Jack bahkan tidak akan melihat. Dia akan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Mereka berempat menegang saat mereka segera berbalik untuk melihat Jack. Mata mereka tampak seperti dipenuhi racun. Mereka berempat bahkan merasa ingin mencabik-cabik Jack. Bab 3763. Jack terus-menerus menantang mereka. Rowan menggertakkan giginya. Semuanya sudah diatur di atas batu. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Setelah Jack mendaftar, sudah tidak ada kesempatan baginya untuk mengubah keputusannya. Jadi, Rowan tidak perlu takut. Rowan mencemooh, berat. Hentikan nada sinismu, apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku? Jack tertawa dan berkata dengan tenang, berhentilah berbicara seolah-olah kamu orang yang luar biasa. Siapa bilang aku tidak bisa mengalahkanmu? Bahkan jika kalian semua melawanku pada saat yang sama, kamu tetap bukan tandinganku. Silakan mendaftar. Rowan tertawa ketika mendengar itu, aku benar-benar harus memberikannya kepadamu, kamu benar-benar pandai menyombongkan diri. Kita bertiga tidak akan cocok untukmu. Apakah kamu bahkan mendengar apa yang kamu katakan? Jangan, apa menurutmu itu bukan lelucon? Jack tersenyum dan berkata, aku juga tidak ingin membuang waktu berbicara denganmu. Jika kamu pikir kamu dapat dengan mudah mengalahkanku, maka tunjukkan. Jika tidak, tutup mulutmu. Rowan berdiri dengan marah. Dia memandang Jack dengan mata menyipit, apakah kamu mencoba memprovokasi saya sekarang?
Apakah kamu benar-benar ingin aku mendaftar untuk memukulmu? Baiklah, karena kamu sangat bersedia, aku akan memberimu kesempatan. Rowan merasa dia akan menjadi gila jika itu terus berlanjut. Pada saat itu, dia tidak mau mendengarkan apapun yang dikatakan orang lain. Dia tidak peduli dengan masa depannya lagi. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada pria itu dengan tangannya sendiri. Percy mengerutkan kening saat menatap Jack dengan dingin. Matanya sangat ingin tahu. Semua yang dikatakan dan dilakukan Jack melebihi harapannya. Setelah Jack mendaftar, dia bahkan mulai memprovokasi Rowan untuk bergabung. Percy tentu saja mengetahui apa yang dilakukan Jack. Jack mencoba memprovokasi Rowan untuk bergabung dalam pertempuran, tetapi mengapa? Apakah dia sesombong itu, atau apakah dia gila? Mungkin tidak demikian, Jack mungkin benar-benar mampu. Dia tiba-tiba merasakan sedikit kekhawatiran di hatinya. Namun, dia dengan cepat menepisnya. Percy memandang ke arah Randall di sisinya. Meskipun Rowan tidak sekuat Randall, dia tetaplah seseorang dengan kekuatan yang cukup besar. Dengan keterampilan Randall, tidak mungkin Jack bisa melakukan apapun. Terlebih lagi, bahkan dia tidak akan mampu mengalahkan Randall dan Rowan bekerja sama. Kecuali Jack memiliki keterampilan yang menempatkannya di 10 besar dunia berputar, tidak mungkin Jack bisa membalikkan keadaan. Mengingat hal itu, pikiran Percy menjadi jernih. Meskipun dia tidak tahu trik apa yang coba dilakukan Jack, keterampilan Randall dan Rowan jelas terlihat oleh semua orang. Tidak mungkin Jack bisa melakukan apapun. Percy mengangkat alisnya saat menoleh untuk melihat Rowan, yang terlihat sangat marah saat itu. Rowan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya terlihat seperti akan meledak. Jelas bahwa Rowan telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertempuran itu. Percy sangat tidak rela hal itu terjadi, karena dia sudah membuat pengaturan terbaik. Bab 3764. Selama mereka bergabung dalam pertempuran berdasarkan pengaturannya, mereka akan mendapat untung banyak, memenangkan poin kehidupan yang cukup untuk mendapatkan harta. Namun, dia berubah pikiran pada saat itu, karena Jack bertindak jauh dari harapannya. Dia merasa seperti Jack mungkin memiliki kartu truf, jadi jika mereka berdua berpartisipasi bersama akan memudahkan mereka untuk menghadapi apapun yang bisa terjadi. Mengingat hal itu, Percy menoleh untuk memandang Rowan. Rowan tampak seperti akan meledak pada saat itu. Pikirannya penuh dengan pemikiran tentang mendaftar. Dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Jack. Secara pribadi, dia tiba-tiba merasakan tatapan Percy. Rowan segera menoleh untuk melihat Percy. "Percy, kamu." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Percy mengangguk dengan tenang, "Setuju begitu saja." Rowan tertegun sejenak, tidak mampu bereaksi terhadap itu. Dia berpikir bahwa dia harus mencoba berdebat untuk waktu yang lama untuk meyakinkan Percy, tetapi Percy sebenarnya sudah setuju bahkan sebelum dia menyusun kalimat lengkap. Randall menatap Percy dengan rasa ingin tahu. Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Percy tidak berkata apa-apa lagi, dan hanya menatap mereka berdua, mempercepat mereka untuk mendaftar. Rowan mengangguk cemas dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Dia bahkan mulai mengepalkan tinjunya untuk mengantisipasi. Mampu memberi pelajaran pada pria itu sendiri adalah salah satu hal terbaik yang terjadi padanya akhir-akhir ini. Hamis, yang sebelumnya mencoba membuat masalah bagi Jack, juga berdiri. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sambil berkata dengan bangga, "Aku akan menjadi orang keempat yang mendaftar. Tak satu pun dari kalian yang akan menggantikanku. Aku punya dendam padanya, dan aku akan menanganinya sendiri." Saat dia mengatakan itu, dia mulai berjalan ke depan untuk mendaftarkan dirinya. Hamis memiliki ekspresi dingin di wajahnya, terlihat seperti seseorang yang berhutang banyak padanya. Dia bahkan sengaja berbalik untuk menatap Jack dengan dingin seolah-olah Jack telah membunuh seluruh keluarganya dalam satu malam. Jack mengangkat alisnya dan menatap balik padanya sebelum berbalik. Hamis mengejek Jack sebelum dia segera mendaftar. Saat itu, Randall dan Rowan berada tepat di depannya. Berbeda dengan bagaimana semua orang dengan panik mencoba mendaftar lebih awal, kali ini jauh lebih tenang. Randall dan Rowan sama-sama pejuang yang luar biasa. Rowan sedikit lebih lemah tetapi masih lebih kuat dari prajurit biasa manapun. Dengan adanya mereka berdua di sana, orang lain akan memiliki peluang yang jauh lebih rendah untuk memberikan kontribusi yang signifikan.
Poin kehidupan yang didapat siapapun mungkin hanya 1, atau bahkan 0, jadi semua orang hanya ingin duduk dan menonton. Tidak ada yang mencoba mendaftar sama sekali, dan Hamis adalah yang pertama, dulu. Saat Rowan mendengar langkah kaki, dia menoleh untuk melihat Hamis. Hamis segera tersenyum sambil berkata seperti anjing mengibas-ngibaskan ekornya, "Halo, Rowan. Aku juga punya dendam terhadap orang itu. Jika aku sendiri tidak memberinya pelajaran, aku tidak akan bisa memadamkan keinginanku, amarah." Saat dia mengatakan itu, nadanya penuh permusuhan. Seolah-olah dia berada di pihak yang sama dengan para prajurit dari benua bintang. Rowan mengangkat alis dan menatapnya. Meskipun Rowan berusaha menahannya sebisa mungkin, masih ada sedikit rasa jijik di matanya. "Siapa namamu? Dari dunia mana asalmu?" Bab 3765. Hamis segera melakukan yang terbaik untuk memperkenalkan dirinya. Dia berasal dari benua penyewa. Itu adalah dunia kelas 3, dan Hamis dianggap sebagai pejuang yang luar biasa di sana. Namun, dia benar-benar biasa ketika datang ke dunia berputar. Ketika Rowan mendengar dari mana Hamis berasal, dia memiliki pandangan jijik di matanya. Sepotong sampah dari dunia kelas 3 sebenarnya berusaha mendekatinya. Meskipun Rowan sangat pemarah, dia masih memiliki kecerdasan dalam dirinya. Sikap Hamis dengan jelas menunjukkan bahwa Hamis berusaha menjilat mereka. Sebenarnya, konflik Hamis dengan Jack hanyalah alasan yang lengkap. Pria itu baru saja bersikap kasar padanya, tapi terus kenapa? Jack kasar kepada semua orang. Fakta bahwa Hamis telah bergegas keluar seperti itu dan bertindak seolah-olah dia memiliki dendam besar terhadap Jack hanya karena dia berusaha untuk berhubungan baik dengan benua bintang. Dia juga ingin mencoba membuat namanya terkenal di depan semua orang. Meskipun tidak ada yang terhormat atau mulia untuk menjadi terkenal seperti itu, dia masih berharap untuk mengikuti jejak benua bintang. Rowan mengangkat alis. Meskipun memandang rendah Hamis, Hamis tetaplah musuh dari musuh. Setelah mereka mendaftar dan naik panggung, Hamis akan tetap berguna. Rowan mengangguk ke arah Hamis, melemparkan tulang padanya. Senyuman di wajah Hamis semakin kuat. Seolah-olah dia ingin menjadi pelayan Rowan. "Jangan khawatir, kamu bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun terhadap pria itu. Aku akan bisa berurusan dengannya untuk kalian semua." Dia hanya bertindak begitu arogan karena ketidaktahuannya. Dia tidak pernah benar-benar mengalami dunia sama sekali. Hamis sengaja mengangkat suaranya saat itu, memastikan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Jack mengangkat alisnya dengan putus asa. Sangat jarang melihat seseorang seperti Hamis. Dia sangat picik dan tercela sehingga menjijikkan. Beberapa orang di antara hadirin mulai memandang Hamis seolah dia benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa begitu rela bertingkah seperti anjing untuk orang lain? Ada perbedaan antara bakat dan keterampilan setiap prajurit, tetapi mereka semua memiliki harga diri dan hati sebagai seorang prajurit. Kedua belah pihak tidak berhubungan, jadi sangat sedikit dari mereka yang bisa melakukan apa yang dilakukan Hamis. Seolah-olah dia benar-benar merendahkan dirinya sendiri. Dia rela bertindak sebagai pelayan bagi orang lain. Orang seperti itu pasti tidak akan mampu mencapai sesuatu yang besar. Dia hanya akan bisa bertindak seperti anjing dan dengan setia tinggal bersama seseorang yang lebih kuat. Itu adalah cara yang sangat tak tahu malu untuk hidup sebagai seorang pejuang. Hamis ini benar-benar lelucon. Sikap pendendam dan marah yang dia lakukan barusan hanyalah akting. Dia sepertinya tidak terlalu membenci pria bertopeng itu. Dia hanya seseorang yang mencoba untuk berhubungan baik dengannya. Benua bintang, apakah dia berpikir bahwa kita semua tidak tahu apa tujuannya? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang sangat membutuhkan perhatian. Dia seperti badut yang mencoba membuat pertunjukan. Dia tidak peduli bagaimana orang lain menertawakannya. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan orang seperti dia. Setiap orang memiliki penilaian yang sangat rendah terhadap Hamis, merasa seperti Hamis seperti seekor anjing yang mengibas-ngibaskan ekornya. Namun, Hamis tampak sangat senang dengan situasi tersebut. Setelah mendaftar dengan Rowan, wajahnya terlihat sangat berbeda. Dia memiliki senyum senang seolah-olah dia telah mencapai tempat tinggi yang harus dikagumi oleh semua orang. Bab 3766. Semua orang terdiam saat itu. Pria itu pikir dia siapa?
Apakah dia berpikir bahwa setiap orang harus mengaguminya hanya karena dia menemukan seseorang yang lebih kuat untuk tunduk padanya? Dengan begitu banyak tatapan mengejek yang dilemparkan padanya, Hamis secara alami menyadari apa yang terjadi. Dia mengangkat alis saat dia melihat semua orang yang menatapnya dengan mengejek. Dia mengangkat suaranya sedikit, "Aku hanya mencoba untuk memberi pelajaran pada orang itu. Mengapa kamu melihatku seperti ini? Apakah ada yang salah dengan ingin memberinya pelajaran dan membuatnya membayar harganya? Apakah saya pikir saya telah melakukan kesalahan?" Para prajurit dari benua bintang juga. Dia sengaja mengubah topik pembicaraan, dan semua orang tiba-tiba merasa tidak tahu harus berkata apa. Orang ini mencoba untuk menarik kemarahan ke arah mereka. Mereka jelas-jelas memandang rendah dirinya, tetapi dia mencoba membingkainya seolah-olah mereka merasa pria bertopeng itu tidak bersalah. Beberapa orang mulai meneriakinya, berhenti mencoba memutarbalikkan kebenaran. Kami hanya memandang rendah seseorang yang bertingkah seperti anjing. Itu tidak ada hubungannya dengan memberi pelajaran kepada siapapun. Hamis bukan orang bodoh, dia tahu bahwa mereka membicarakannya. Kemarahannya mulai memuncak. Dia berteriak keras, "Anjing, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya mencoba menyapa mereka untuk menghormati mereka. Kamu memanggilku anjing karena aku mengatakan beberapa hal. Apakah kamu mengatakan orang yang sopan kepada Rowan adalah anjing?" Saat itu dikatakan, ekspresi Rowan langsung berubah menjadi masam. Tentu saja, dia tahu bahwa bukan itu yang mereka maksudkan, dan mereka hanya mencoba mengutuk Hamis. Namun, karena Hamis berusaha memutarbalikkan kebenaran, sepertinya dia tidak bisa mencoba untuk mengatakan apapun yang menentangnya. Kalau tidak, sepertinya dia merasa bersalah. Namun, dengan betapa kasarnya kata-kata itu, siapa yang akan berbicara dengan sopan di masa depan? Apakah semua orang yang sopan padanya tidak akan dilihat sebagai anjing? Orang ini mungkin bukan sesuatu yang mengesankan, tetapi kemampuannya untuk memutarbalikkan kebenaran adalah yang terbaik. Saat dia mengatakan itu, orang yang mengejek Hamis sebelumnya memiliki ekspresi masam di wajahnya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Berhenti mencoba menjebakku seperti itu. Aku tidak bermaksud seperti itu." Rowan tidak bisa lagi bertahan setelah itu, semuanya tutup mulut. Jika kamu mengatakan hal lain, kalian semua akan masuk daftar pembunuhan benua bintang. Saat itu dikatakan, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Hamis memandang mereka semua dengan ekspresi senang di wajahnya, merasa dia sangat mengesankan pada saat itu. Seolah-olah dia menjadi kaya dalam semalam. Dia memandang rendah semua orang dan memperlakukan mereka sebagai petani miskin. Dia kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi senang dan bangga. Para prajurit di sana yang melihat ekspresinya sangat marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Tidak ada yang tahu jika apa yang mereka katakan akan dibalas dan membawa mereka ke masalah. Jika Rowan akhirnya membenci mereka, maka mereka pasti akan menderita di masa depan. Jack dibuat terdiam oleh pemandangan itu. Benar saja, ada berbagai macam orang di dunia. Setelah Jack mendaftar, dia hanya menahan beberapa patah kata sebelum semua orang terdiam. Mereka mungkin merasa tidak ada gunanya mengatakan apapun tentang dia. Pada akhirnya, Jack sudah mendaftar. Itu berarti nasibnya sudah ditentukan. Mereka hanya harus menunggu dia berakhir sebagai daging cincang di hadapan keterampilan sejati. Dia akhirnya akan menyadari apa arti keterampilan yang sebenarnya, dan Jack akan membayar harga yang menyakitkan, jadi tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Bab 3767. Namun, Jack berhasil mendapatkan masa damai dan tenang yang singkat. Seiring berjalannya waktu, orang perlahan pergi untuk mendaftar. Meskipun sebagian besar prajurit di sana lebih suka hanya menonton, masih ada beberapa yang mau berjudi. Setelah 15 menit berikutnya, 15 nama masuk dalam daftar. Pengurus bertopeng menyuruh ke-10 peserta naik ke atas panggung, dan pertempuran akan dimulai. Para penonton sekali lagi dalam semangat kegembiraan. Binatang buas apapun yang akan muncul selama pertempuran adalah yang kedua setelah menonton pria bodoh, keras kepala, dan gila itu membayar harga yang mahal. Semua orang ingat dengan jelas bagaimana Jack menghina benua bintang. Meskipun mereka bersenang-senang menonton, kesombongan Jack tetap membuat mereka merasa harus dihukum. Itu masih pertunjukan yang bagus untuk mereka.
Apakah menurutmu orang ini akan tetap keras kepala jika dia dipukuli begitu parah sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri nanti? Jika itu terjadi, dia mungkin akan melupakan semua yang dia katakan sebelumnya. Yang dia tahu bagaimana melakukannya hanyalah menangis dan memohon belas kasihan. Jangan khawatir, pasti ada yang salah dengan kepalanya. Jika tidak, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Sejujurnya, penilaian saya tentang pria itu naik turun. Suatu saat, dia sepertinya memiliki rencana di pikirannya, saat berikutnya, sepertinya ada yang salah dengan kepalanya. Saat dia mendaftar, saya akhirnya yakin itu dia begitu percaya diri sehingga dia hanya bertindak tanpa berpikir. Semua hal absurd yang dia katakan sebelumnya, dia mungkin bersungguh-sungguh. Dia benar-benar berpikir bahwa dia sejajar dengan Percy dan Randall. Meskipun keterampilan Randall diakui oleh semua orang sebagai kuat, orang ini tidak peduli. Selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku melihat seseorang seperti ini. Ini sebenarnya cukup menarik. Lagi pula, jarang melihat prajurit yang sangat bodoh. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, ekspresi Jack tidak pernah banyak berubah. Pada saat itu, ia seolah-olah terpisah dari dunia di sekitarnya. Randall dan Rowan bangkit untuk melihat Jack. Mereka memiliki kilatan dingin di mata mereka. Jack sama sekali tidak repot-repot bereaksi terhadap penampilan mereka. Mereka dapat memandangnya sesuka mereka, selama mereka tidak menyia-nyiakan waktu dan tenaganya untuk berbicara dengannya. Mereka berdua bisa memandangnya sebanyak yang mereka mau. Jack melihat sekeliling untuk melihat siapa yang ada di sekitarnya. Yang paling dekat dengannya adalah Mart dan Lurain. Mereka berdua menundukkan kepala dan tidak berbicara terlalu banyak kalau mereka terikat padanya. Jack melirik mereka berdua, tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, dia melihat pria berjubah hitam itu. Saat dia berkonflik dengan para prajurit dari benua bintang, pria berjubah hitam itu tetap diam sepanjang waktu. Para prajurit dari benua bintang mengalihkan perhatian mereka ke Jack, tidak lagi memperhatikan pria itu. Namun, Jack tahu bahwa mereka pasti tidak akan membiarkan pria berjubah hitam itu pergi. Mereka sudah berencana berurusan dengan pria berjubah hitam setelah mereka berurusan dengan Jack. Namun, Jack tidak menganggap pria itu peduli. Dia mungkin berasal dari latar belakang yang kuat, jadi para prajurit dari benua bintang mungkin harus menahan diri saat berhadapan dengannya. Memikirkan hal itu, Jack mengangkat alis saat dia berkata kepada pria berjubah hitam itu, "Tuan, saya punya permintaan. Saya butuh sedikit bantuan dari Anda." Pria berjubah hitam itu tertegun saat dia menatap Jack dengan ekspresi ingin tahu. Sebenarnya, pria berjubah hitam itu sama seperti orang lain, merasa pria bertopeng itu memiliki masalah di kepalanya. Namun, dia tidak pernah memandang rendah Jack dan mengejek Jack dengan yang lain. Sebaliknya, dia hanyalah penonton yang pendiam. Bab 3768. Pria berjubah hitam itu mengangguk, "Bicaralah." Percakapan singkat itu tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Sebaliknya, setiap tindakan Jack adalah sesuatu yang diperhatikan semua orang. Jack mengeluarkan 20 keping emas ungu dari Mustard Seed. Aturan Capture Hall menyatakan bahwa bahkan para peserta dapat ikut serta dalam taruhan. Namun, mereka tidak dapat memasang taruhannya sendiri, tetapi mereka dapat meminta orang lain untuk melakukannya. Meskipun Jack belum pernah mendengar percakapan bisik-bisik Lurain dan Mart, Jack tahu bahwa mereka berdua tidak ingin terikat dengannya di tempat umum. Mereka mungkin takut diseret. Karena itu masalahnya, Jack tidak akan memaksa mereka. Pria berjubah hitam itu sudah berdebat dengan para prajurit dari benua bintang sebelum ini. Tidak akan terlalu merepotkan baginya untuk membantu Jack. Selain itu, Jack juga tidak akan memintanya melakukannya tanpa alasan. Setelah mengeluarkan 20 keping emas ungu, dia mengeluarkan 100.000 kristal roh dan menyerahkannya kepada pria berjubah hitam itu. 100.000 kristal roh ini adalah hadiah karena membantuku. Tolong pertaruhkan semua keping emas ungu itu padaku. Itu mengejutkan semua orang yang hadir. Cukup banyak orang melebarkan mata dan menganga seolah-olah mereka sangat terkejut hingga kehilangan rasionalitasnya. Itu adalah 20 keping emas ungu. Bahkan Rowan dan yang lainnya terkejut saat mereka memandang Jack lagi, menilai Jack dari sudut pandang yang berbeda. Tidak peduli apa yang Jack lakukan, itu selalu membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Kali ini, Jack mengeluarkan 20 keping emas ungu sekaligus.
20 keping itu sama dengan 200 juta kristal roh. Jumlah itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diambil oleh Rowan, apalagi prajurit biasa. Perci mungkin memiliki jumlah itu, tapi tidak mungkin dia akan menggunakannya untuk bertaruh. Lagi pula, kekayaan semacam itu akan mengosongkan pundi-pundinya. Dia harus memikirkan beberapa hal beberapa kali sebelum mengambil jumlah itu. Itu bukan jumlah yang bisa dimainkan. Bahkan jika dia tahu bahwa dia pasti akan menang, dia tetap tidak akan melakukannya. Namun, Jack tidak hanya mengeluarkan 20 keping emas ungu tetapi bahkan menghadiahkan 100.000 kristal roh kepada seseorang bahkan tanpa mengedipkan mata. Yang terpenting, Jack mempertaruhkan semua itu pada dirinya sendiri. Bukankah itu hanya membuang semuanya? Nyem berkata dengan cemberut, "Brad, bisakah kamu menggali kuburan kuno dan merampok semua harta di dalamnya?" Ekspresi Jack menjadi dingin mendengar kata-kata itu, sekali lagi dibuat marah olehnya. Benar saja, dia sangat pandai mengolesi orang lain. Beberapa orang lainnya setuju dengan Nyem. Lagi pula, 20 keping emas ungu bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan Perci tidak akan bisa membuat taruhan seperti itu dengan mudah. Oleh karena itu, mereka yakin emas ungu di tangan Jack tidak diperoleh melalui cara yang sah. Jack menoleh untuk melihat Nyem, "Bisakah kamu tutup mulut? Itu hanya omong kosong." Pada saat itu, tidak ada yang dia katakan akan dapat membersihkan reputasinya. Nyem sangat marah sehingga wajahnya menjadi gelap. "Brad, kamu benar-benar terlalu terburu-buru. Akhirmu sudah dekat. Kamu akan segera membayar harganya." Jack mencemooh dan berkata, "Apakah kamu kehabisan hal baru untuk dikatakan? Kamu telah mengulangi hal yang sama berulang kali. Ini benar-benar menjengkelkan. Aku akan mengatakannya lagi, tutup mulutmu." Bab 3769. Nyem sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia baru saja akan meneriakkan sesuatu ketika Randall meraih lengannya. Dengan hal-hal sebagaimana adanya, kata-kata lebih lanjut tidak diperlukan. Randall mengerutkan kening dan berkata, "Cukup, kamu punya banyak waktu untuk menyelesaikan amarahmu. Lupakan saja untuk saat ini." Nyem perlahan menutup mulutnya saat itu, tetapi matanya tetap tertuju pada Jack, tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Jack. Jack dengan dingin melirik Nyem, "Saya pikir Anda seharusnya mendaftar dengan mereka." "Sayang sekali." Nyem berkedut tanpa bisa berkata-kata. Apa artinya itu? Dia seharusnya mendaftar juga. Apakah pria itu berpikir dia juga bisa mengalahkan Nyem? Kesombongan dalam kata-kata itu membuat Nyem kehilangan kata-kata. Orang itu benar-benar percaya diri, sampai putus asa. Penonton di sekitarnya mulai dengan panik membicarakan kata-kata Jack. Orang ini benar-benar gila. Apakah dia salah makan? Kenapa aku merasa dia mencoba mengancam Nyem? Dia pikir dia tidak hanya bisa mengalahkan Randall dan Rowan, tapi bahkan membunuh Nyem juga. Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan? Siapa tahu, mungkin dia hanya keras kepala atau mengeluarkan udara panas sekarang. Dia mungkin mencoba membuat mereka merasa terancam sehingga mereka akan menahannya nanti. Bukankah Perci baru saja mengatakannya? Mereka hanya punya waktu 10 detik untuk bertarung. Selama dia berhasil bertahan selama 10 detik, maka semuanya akan beres. Mungkin dia hanya berusaha memastikan dia berhasil bertahan saat itu. Petik 2. Kamu mungkin benar, tapi aku masih merasa ada yang salah dengan kepalanya. Semua yang dia lakukan membuatku merasa dia gila. Apapun itu, mari kita tidak membicarakannya lagi. Bagaimanapun, kita akan dapat melihat apa yang terjadi segera. Pria berjubah hitam itu memandang Jack dengan serius. Ekspresi ingin tahu membuatnya tampak seperti sedang mencoba untuk melihat melalui kulit Jack ke dalam hati Jack. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang coba dilakukan Jack. Apakah dia benar-benar percaya diri, atau apakah dia punya rencana lain? Tidak peduli apa, tidak ada yang dia katakan akan dapat mengubah situasi di depannya. Sebenarnya, pria berjubah hitam itu tidak keberatan membantu. Dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya." Kristal roh ini. Pria berjubah hitam itu ingin menolak mereka karena itu hanya bantuan kecil. Dia merasa agak tidak enak menerima jumlah yang begitu besar untuk itu. Namun, Jack segera berkata, "Tidak banyak. Lagi pula, Anda akan mendapat tekanan." Sejak Jack mengatakan itu, pria berjubah hitam itu tidak lagi menolaknya.
Hadiah 100.000. Ini jauh lebih banyak daripada yang saya peroleh dari taruhan terakhir. Jika dia tidak menyinggung benua bintang, saya akan dengan senang hati membantunya. Cukup banyak orang yang tergoda oleh ratusan ribu kristal roh. Lagi pula, itu bukan jumlah yang kecil di mata mereka, tetapi Jack telah membuatnya menjadi hadiah dengan begitu mudah. Jelas sekali betapa kayanya Jack. Mereka penuh kekaguman dan kecemburuan pada Jack, dan berbagai emosi bermain di kepala mereka. Meskipun pria ini sangat menyombongkan diri, dia benar-benar kaya. Dibandingkan dengan dia, aku hanya seorang pengemis. 20 keping emas ungu. Dia bertaruh begitu banyak pada dirinya sendiri. Seberapa percaya diri dia untuk melakukan itu? Petik 2. Tidak peduli seberapa percaya dirinya dia, 20 keping emas ungu itu pada dasarnya baru saja diberikan ke aula tangkap. Ini sangat membuat frustrasi, dia harus memberikannya kepadaku jika dia tidak menginginkannya. Bab 3770. Saat itu, cukup banyak orang yang mengeluhkan fakta bahwa Jack tidak hanya bodoh tetapi juga menyia-nyiakan kekayaannya. Itu benar-benar pemborosan sumber daya. Jika mereka memiliki emas ungu, mereka tidak akan pernah menyia-nyiakannya seperti itu. Percy menatap Jack dengan jeli. Semakin lama, dia merasa Jack bukan orang biasa. Dia seharusnya bukan prajurit biasa tidak akan pernah bisa membayar begitu banyak. Bisakah dia benar-benar memiliki latar belakang yang kuat? Tidak peduli apa, mereka tidak bisa mentolerirnya bahkan jika dia melakukannya. Segala sesuatu yang telah dilakukan manusia telah membuat mereka menjadi musuh bebuyutan. Bahkan jika dia memiliki latar belakang, itu tidak akan banyak berguna. Lagi pula, Jack memakai topeng. Jika ada yang mencoba menimbulkan masalah, Percy bisa mengesampingkan tanggung jawab dengan mengatakan dia sama sekali tidak tahu siapa orang itu. Lebih jauh lagi, pria itu adalah orang yang pertama kali meminta masalah. Sebenarnya, Percy tidak pernah merasa telah melakukan kesalahan sepanjang waktu. Semua masalah mereka berasal dari pria yang tidak tahu tempatnya. Semua prajurit harus memberi jalan bagi para prajurit benua bintang. Jika mereka diminta berdiri, mereka harus berdiri. Jika mereka diminta untuk berlutut, maka mereka harus melakukannya. Selama ada yang melawan para prajurit benua bintang, maka mereka salah. Pandangan semacam itu sudah tertanam dalam pikiran mereka. Berbagai pikiran melintas di benaknya, dan dia mulai tenang meskipun dia curiga. Dia menatap Jack dengan ekspresi yang bahkan lebih tajam. Sepanjang waktu, Jack benar-benar tenang. Tidak peduli tentang apa diskusi itu, Jack tidak peduli sama sekali. Dia memperlakukan orang banyak seperti membunuh burung gagak. Jack perlahan berjalan ke panggung di bawah tatapan semua orang. Dia benar-benar pergi. Kupikir dia akan mengingkari kata-katanya pada akhirnya. Itu tidak mungkin. Dia tidak bisa melakukan itu bahkan jika dia mau. Dia sudah menuliskan namanya, yang pada dasarnya adalah hukuman mati. Dia harus berjalan di atas panggung atau dia akan dihukum oleh hukum. Dia akan segera berubah menjadi abu. Tidak peduli apa, aku sebenarnya sedikit mengaguminya. Bahkan jika dia benar-benar gila, aku merasa kegilaannya cukup menarik. Dia sangat mempermalukan para prajurit arogan dari benua bintang. Mereka sangat marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Rasanya luar biasa. Baiklah, berhenti bicara. Kamu tidak boleh membiarkan orang lain mendengarmu mengatakan sesuatu seperti itu. Orang ini gila, jadi dia tidak takut pada apapun. Apakah kamu juga seperti itu? Diskusi semua orang didengar oleh Jack. Orang-orang itu sengaja meninggikan suaranya, agar Jack bisa mendengar semuanya dengan jelas. Namun, Jack sama sekali tidak peduli dengan diskusi itu. Rowan dan Randall bertukar pandang dan membisikkan sesuatu di antara mereka sendiri sebelum mereka berjalan ke panggung juga. Hamis adalah yang paling dibesar-besarkan. Dia tampak seperti seseorang yang sudah menang saat dia melangkah ke panggung dengan gertakan. Beberapa orang mengerutkan kening saat melihatnya. Pria bertopeng itu gila, tapi orang ini benar-benar penipu. Sejujurnya aku lebih suka menjadi orang gila. Penipu ini hanya berpikir bahwa dia berhasil membuat dirinya menjadi master yang hebat, jadi dia mencoba untuk pamer di depan kita, tapi tidak ada dari kita yang berpikir bahwa dia sangat mengesankan. Ketika dia mengatakan itu, semua orang di sekitarnya mengangguk. Mereka semua memandang Hamis seperti orang idiot.
Namun, Hamis tidak pernah memiliki kesadaran diri sejak awal. Peserta lain juga berjalan di atas panggung. Setelah semua peserta naik ke atas panggung, pembatas langsung dinaikkan. Sampai pertempuran berakhir, panggung akan terputus dari tempat lain. Bersambung.